Update info Tegal melaporkan dari Tegal. Seorang pemuda di Tegal tega menghabisi nyawa pacarnya sendiri Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Padahal, korban saat itu tengah hamil 6 bulan dan diduga tengah mengandung janin pelaku. Adapun pelaku bernama Aji Setiawan, 29 tahun. Dia yang berasal dari Desa Beduk, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sehari-hari bekerja sebagai pencari rongsok atau pemulung. Dia ditangkap sehari setelah jasad kekasihnya ditemukan di saluran irigasi Desa Dukuh Turi, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Polisi menangkap pelaku di wilayah Margadana, Kota Tegal. Perempuan muda asal Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes, Narti Dwiyanti, ditemukan tewas di areal persawahan Desa Dukuh Turi, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Perempuan berusia 19 tahun itu ditemukan dengan kondisi sedang hamil. Dia diduga dibunuh karena terdapat bekas luka cekikan di lehernya. Sebelum meninggal, korban sempat pergi dengan pacarnya. Informasi itu disampaikan kakek korban, Tabun. Namun demikian, ia tak mengetahui mereka pergi kemana. Pulang ke rumah G itu sama laki-laki. Tapi nggak lama pergi lagi, kata Tabun. Tabun menceritakan, semasa hidup, cucunya jarang mengeluhkan ataupun bercerita tentang keadaannya. Korban memilih bekerja untuk memenuhi kehidupan sendiri dan membantu ayahnya di desa. Tak pernah mengeluh, biasa saja. Kalau pulang ya sudah di rumah ngobrol biasa dengan nenek dan keponakannya. Dia nggak pernah mengeluh apapun, ungkapnya. Pihak keluarga pun sudah mengikhlaskan kepergian korban. Namun, keluarga meminta pihak polisian untuk segera menangkap pelakunya. Sang ibu korban, Toipa bekerja sebagai TKI. Tabun mengaku, keluarga tidak ada yang mengetahui bahwa korban tengah hamil karena masih single. Saat pulang ke rumah pada bulan November tahun 2021 lalu, korban juga tidak bercerita bahwa dirinya tengah mengandung. Cucu saya kerja dan ngekos di daerah Kelurahan Krandon, Kota Tegal. Kami harap polisi segera menangkap pelaku, pungkas Tabun. Polres Tegal menetapkan Aji Setiawan 29 tahun warga Desa Beduk, Kecamatan Pangkah sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Narti Dwiyanti 19 tahun. Ia pun dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Polisi pun mengungkap motif pelaku menghabisi nyawa korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dari Satreskrim Polres Tegal, pelaku mengaku sakit hati dengan korban karena selalu membanding-bandingkan dengan laki-laki lain yang lebih mapan. Kapolres Tegal, AKBP Ari Prasetya Syafaat, saat jumpa pers, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022, mengatakan, tersangka yang merupakan buruh rongsok juga dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 20 tahun penjara. Kemudian dikenakan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Karena walau masih janin atau di dalam kandungan, anak itu bisa dikatakan sebagai seorang anak. Sehingga ancamannya penjara seumur hidup hukuman mati, katanya. Adapun aksi nekat tersangka membunuh karena sakit hati dengan korban. Tersangka kesal karena dimintai tanggung jawab karena korban telah hamil 6 bulan dan segera untuk dinikahi. Tersangka merasa tidak sanggup bertanggung jawab dan membiayai korban sehingga tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban, ungkapnya. Sementara, kronologis peristiwa itu pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tersangka mengajak korban makan seblak di wilayah Margadana, Kota Tegal. Kemudian setelah makan malam, korban diajak jalan-jalan ke tempat yang sepi, yakni di areal persawahan Desa Dukuh Turi, Kecamatan Dukuh Turi, TKP penemuan mayat. Sesampai di tempat sepi, korban langsung dipukul 2 kali oleh tersangka di bagian wajah hingga terjatuh. Tak hanya itu, korban kemudian dicekik hingga meninggal. Korban pun kemudian dibuang ke parit, jelasnya. Terima kasih sudah nonton video dari Update Info Tegal, dukung kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya bagi yang belum. Bagi yang sudah subscribe, beri kami kritik dan saran melalui komentar. Kalau Anda suka dengan video kami, klik logo jempol atau like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan melakukan press release terkait dengan kasus berawal dari adanya penemuan mayat perempuan tanpa identitas di area persawahan Desa Dukuh Turi. Kami mendapatkan laporan pada hari Sabtu pukul 6 pagi, yaitu ditemukannya mayat seorang wanita yang ditemukan dalam keadaan tertelungkup di pinggir parit sawah. Setelah itu kami melakukan otopsi dan selesai pada pukul 15.00 otopsi tersebut. Setelah kami melakukan otopsi, kami melakukan pencarian identitas korban dengan melakukan penyebaran identitas korban. Kemudian pada hari Minggu
tanggal 5 ada pihak keluarga yang menyatakan bahwa korban tersebut adalah keluarga mereka, yaitu korban bernama Narti Duyanti, berusia 19 tahun. Ini berdomisili di Songgong, Brebes, Kabupaten Brebes. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap keluarga, akhirnya kami mendapatkan hasil bahwa yang bersangkutan ini tengah hamil 6 bulan. Sehingga penyelidikan bisa kami kerucutkan kepada hubungan korban dengan orang terdekatnya. Hari Minggu pukul 15.00 berhasil kami amankan tersangka. Tersangka adalah kekasih korban yang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun. Tersangka melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya karena korban memberitahukan kepada tersangka bahwa dirinya tengah hamil, dan tersangka merasa tidak sanggup untuk bertanggung jawab dan membiayai korban, sehingga nekat untuk menghabisi nyawa korban. Kronologisnya adalah pada hari Sabtu pukul 9 malam, tersangka mengajak korban untuk makan malam. Kemudian setelah makan malam, diajaklah korban berputar dan mencari tempat yang sepi, yaitu di TKP tersebut. Di situ korban dihabisi dengan cara memukul wajah korban sebanyak 2 kali, terjatuh dan mencekik hingga korban meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, tersangka kembali ke rumah kos korban untuk membuat alibi, seolah-olah tersangka mencari atau kehilangan rekan wanitanya. Dan tersangka membuat alibi juga dengan menanyakan kabar di mana keberadaan teman wanitanya ini melalui WA, yang nyatanya padahal korban sudah dibunuh oleh tersangka tersebut. Namun keberadaan tersangka menjemput korban itu sudah disaksikan oleh pemilik warung angkringan yang ada di depan kos-kosan milik korban. Dan dari hasil pemeriksaan ini diakui oleh tersangka bahwa dia menjemput pada hari Sabtu malam dan melakukan pembunuhan pada jam 1 dini hari. Rekan-rekan, pasal yang kita akan sangkakan adalah pasal berlapis, yaitu pembunuhan berencana, pasal 340 dan pasal 338 serta pasal 80, yaitu tentang perlindungan anak. Karena walaupun masih dalam janin, anak tersebut sudah kita bisa nyatakan sebagai seorang anak, sehingga ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati.